Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, jamaah salat maghrib yang berbahagia rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Jalla wa Ala untuk bisa duduk kembali di majelis kita di masjid yang mulia ini untuk mengambil faedah-faedah dan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Allah. Semoga dari itu kita dimudahkan untuk bisa memahaminya, diberikan taufik untuk bisa meniti jalannya yang lurus dan diridhai olehnya ketika kita berjumpa dengannya. Pada malam ini kita masih bersama faedah yang kita ambil dari surat Al-Baqarah. Jazakallahu khair. Barakallahu. Memasuki ayat yang ke-53. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Tafadhol. Barakallahu fikum. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ketika kami, kata Allah, memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam Alkitab, yaitu Taurat, dan juga Furqan, nama lain dari Taurat, agar kalian semua mendapatkan petunjuk. Ayat semacam ini sering disebutkan berulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa yang diberi kitab adalah Bani Israel, seperti yang Allah firmankan di surat Al-Jathiyah, "Walaqad atayna bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwah wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin." Dan kami telah berikan kepada Bani Israel kitab, hukum dan kenabian, serta kami berikan pada mereka rizki dari yang baik, dan kami jadikan mereka lebih utama daripada seluruh alam semesta. Dan ayat semisal sangat banyak Allah sebutkan. Allah Jalla wa'ala menyebutkan kitabnya yang diturunkan kepada nabinya, disebutkan kepada Nabi Musa alaihissalam, karena beliau sebagai penghubung, sebagai Rasul dari Allah kepada hamba-hambanya. Seandainya Allah mau, Allah bisa menyampaikan seluruhnya kepada manusia, pada Bani Israel. Tapi dengan hikmahnya Allah memilih dari hamba-hambanya sebagai Rasulnya, yang menyampaikan apa yang dia inginkan kepada hamba-hambanya.
Oleh karena di ayat yang lain yang tadi disebutkan di surat Al-Jathiyah, Allah menyebutkan kitab diberikan pada Bani Israel. Karena memang maksud diturunkannya kitab adalah untuk manusia semuanya, dan diberikan kepada Nabi yang diutus kepada suatu kaum, kepada suatu umat, disampaikan pada mereka. Karena Rasul sebagai perantara menyampaikan maksud dari Allah kepada hamba-hambanya, dan inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang masalah ini Allah sudah isyaratkan di awal surat Al-Baqarah. Allah katakan dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak mengandung keraguan sedikit pun akan kebenarannya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah sebutkan kitab secara umum, dan Alkitab berisi wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena di antara rukun dari rukun iman adalah wajib beriman terhadap kitab-kitab Allah, dan kitab Allah berisi wahyunya yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul yang dipilih dengan bahasa kaum yang dimaksud, berisi petunjuk bagaimana manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Al-Quran sudah pernah kita sebutkan, yaitu berbahasa Arab, yang dituliskan dengan pena, dilafazkan dengan lisan, ya, dan dibaca dengan lisan, didengar dengan telinga, dan disimpan dalam dada. Sehingga apa yang kita ucapkan ketika lafaz itu dari ayat Quran, maka itulah Al-Quran. Apa yang kita dengar apabila itu ayat Al-Quran, maka itu Al-Quran. Tidak seperti pendapat sebagian ahli kalam, yang sebagian ulama menyandarkan ucapan ini kepada golongan Mu'tazilah. Mereka mengatakan membuat fitnah, lafzuna bil Quran makhluk. Lafzuna bil Quran makhluk, artinya lafaz kami dengan Quran makhluk. Ini yang disebut dengan syubhat. Yang mereka inginkan adalah Quran adalah makhluk, tapi mereka menyamarkan. Namun ahli sunnah tidak terpedaya oleh mereka. Oleh karena mereka membuat definisi tentang Quran, bahwa Quran itu adalah yang dilafazkan dengan lisan. Lisannya makhluk, suaranya makhluk, huruf-hurufnya yang ditulis, yang dibaca, tintanya makhluk untuk menuliskan huruf tersebut, kertasnya juga makhluk. Tapi yang dituliskan, yang dilafazkan, yang didengar, itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Nah, keyakinan ini menjadi keyakinan yang wajib bagi setiap orang beriman. Oleh karena menjadi tuntutan. Dan demikian juga berlaku bagi kitab-kitab yang lain sesuai dengan bahasanya. Oleh karena tidak ada satu kitab Allah pun yang terjaga sampai sekarang masih murni secara lafaz, secara huruf, kecuali Al-Quran. Karena Allah menjaganya, seperti Allah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Quran, dan kami juga yang akan menjaganya. Oleh karena para ulama akidah mengatakan tidak ada kitab suci di muka bumi ini sampai hari kiamat nanti kecuali Al-Quran. Adapun kitab yang lainnya tidak dikatakan suci. Mengapa? Sudah banyak perubahan, ada penambahan dan ada pengurangan. Dan insya Allah akan kita ambil faedahnya di surat yang sama, di ayat-ayat setelah ini. Insya Allah Allah jelaskan celaannya kepada
sebagian kaum dari Bani Israel yang menuliskan kitab Allah lalu dicampur dengan ucapan mereka dan mengatakan hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Lalu bagaimana sikap kita kepada kitab Allah? Ini penting. Sikap kita kepada kitab Allah. Apabila kitab itu adalah yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yang keberlakuannya masih berlaku sampai akhir zaman, maka wajib mengimaninya dan mengikutinya. Wajib mengimaninya dan mengikutinya. Dan kita harus punya waktu untuk membacanya dan mempelajarinya sebagai bukti iman. Allah firmankan di surah Al-Baqarah ini juga, masih beberapa ayat ke depan insyaallah, Allah firmankan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami beri kitab lalu mereka membacanya dengan haqqa tilawatih, yaitu membaca disertai dengan iman dan memahami kandungannya, yaitu mengkajinya dan mengamalkannya. Haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih, itulah orang-orang yang beriman terhadap Quran. Oleh karena jemaah sekalian rahimani wa iyyakum, sebagai bukti iman kita kepada Al-Quran, maka ikuti dengan mengkhususkan waktu untuk membacanya. Khususkan, jangan waktu sisa. Khususkan waktu untuk memahami kandungannya. Dan juga hendaklah kita senantiasa ingat dengan ayat yang pernah kita baca. Dengan ayat yang pernah kita baca, di mana Allah juga menyebutkan insyaallah di surat yang sama di beberapa ayat ke depan tentang Bani Israel, dan ini faedah untuk kita sekalian. Allah firmankan di ayat yang ke-63, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fi la'allakum tattaqun. Dan ketika kami ambil, kata Allah, perjanjian dari kalian wahai Bani Israel, ini juga untuk kita, dan kami angkat di atas kepala kalian bukit Tur agar mereka takut dan mau beriman dan mengamalkan. Allah katakan khudhu ma atainakum biquwwah. Khudhu ma atainakum biquwwah, ambil apa yang kami beri pada kalian dengan segenap kekuatan kalian. Diambil untuk apa? Untuk dibaca, untuk difahami maknanya, untuk diimani setelah itu, dan untuk diamalkan. Kemudian wadhkuru ma fihi, dan senantiasa ingat apa yang terdapat di dalamnya. Jadi apa yang kita baca, yang kita imani, selalu kita ingat dan dihadirkan dalam kehidupan kita. La'allakum tattaqun, dengan itu kalian sampai pada nilai takwa. Jadi maksud Quran diturunkan, maksud kitab Allah diturunkan secara umum adalah sebagai petunjuk untuk bertakwa, seperti disebutkan di awal surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk agar mereka bertakwa. Dan nilai takwa tidak akan Allah berikan pada hambanya kecuali mereka memiliki waktu dengan kitabnya. Yang jadi masalah, kita ini baca Quran kalau mau, maka khususkan waktu. Sebagaimana kita hidup di Ramadan mengkhususkan waktu untuk Quran, maka juga hari-hari lainnya khususkan untuk Quran, walaupun tidak semaksimal di bulan Ramadan. Ini Allah inginkan. Khudhu ma atainakum biquwwah, ambil dengan segenap kemampuan kalian. Wadhkuru ma fi, dan hendaklah senantiasa ingat apa yang dari dalamnya. Yaitu ketika kita menghadapi suatu keadaan, ingat isinya, ingat petunjuknya. Sebagai contoh, perkara mudah tapi kadang kita berat melakukannya atau menganggap sepele sehingga timbulnya masalah.
Ada orang datang pada kita, "Fulan, saya butuh uang, saya pinjam. Kalau Anda tidak percaya, maka saya berikan barang ini sebagai gadai." Ketika kita mendapatkan kasus ini, ingat ada ayat Quran. Ayat Quran mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh." Wahai orang beriman, ya, apabila kalian melakukan muamalah hutang piutang untuk jangka waktu yang sudah disepakati waktunya, catat oleh kalian. Oh, berarti kalau kita proses hutang piutang dicatat. Nanti dulu fulan kita catat. Wadhkuru ma fi, ingat ayat yang menunjukkan hal tersebut. Demikian juga contohnya, seorang suami karena mungkin emosinya dia mentalak istrinya dengan mudah sekali. Lalu berikutnya talak lagi yang kedua. Kemudian ketika mau mentalak, ingat ayat Allah Azza wa Jalla, "At-talaqu marratan." Talak cuma 2 kali jatahnya. Kalau 3 kali bagaimana? Selesai rumah tangga. Tidak mungkin balik lagi kecuali wanita ini nikah dulu dengan yang lain. Ingat ayat yang menunjukkan hal tersebut. Begitu juga ketika kita contohnya sedang ngobrol dengan teman-teman kita, "Fulan, saya tidak lihat Fulan selama ini. Apakah Anda melihat?" "Oh iya, melihat. Dia ini begini-begini." "Oh, stop." "Lu kenapa saya menceritakan keadaan dia?" "Stop. Karena Anda sudah membicarakan hal-hal yang buruk tentang dia." Kenapa? Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dhan." Ingat ayat yang melarang untuk ghibah. Wadhkuru ma fi, ingat apa yang ada di dalamnya. Ketika kita mendengar azan, kemudian kita timbul rasa malas untuk pergi ke masjid untuk salat, ingat ayat Allah mengatakan, "Hafidhu 'ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jaga salat 5 waktu, khususnya salat asar, dan tegakkan dengan qunut, dengan penuh ketaatan. Wadhkuru ma fi, ingat apa yang ada di dalam itu petunjuk, la'allakum tattaqun, dengan itu kalian sampai pada takwa. Ini berlaku bagi setiap umat dengan kitab yang Allah turunkan pada mereka, termasuk Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita sekalian. Sudahkah kita seperti itu? Maka mari, apa yang kita baca, kita ingat, oh ayat ini petunjuk tentang masalah ini, ayat itu petunjuk tentang masalah demikian. Ini yang Allah inginkan dari kitab Allah yang Allah turunkan. Wa atayna Musal kitab, ketika kami berikan pada Musa kitab, itu Taurat, berisi petunjuk. Karena demikianlah yang Allah sudah tetapkan. Dan ini sudah kita lewati ayatnya, ketika mengusir orang tua kita dari surga, ya, mengusir orang tua dari surga, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda." Nanti akan datang dariku petunjuk. Di surat Taha mengatakan, "Faman ittaba' hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa mengikuti petunjukku ini, hidupnya tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan sengsara di akhirat, tidak akan diazab. Jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena kitab Allah Azza wa Jalla semuanya, secara khusus Al-Quran, huda. Apa itu huda? Yang menjelaskan pada manusia jalan yang lurus yang Allah ridhai agar diikuti, dan menjelaskan jalan yang menyimpang agar dijauhi. Demikian juga akibat buruknya. Kemudian mengatakan wal furqan, dan juga furqan. Umumnya ulama tafsir mengatakan al furqan adalah sifat dari kitab, sifat dari Taurat. Karena apa yang ada dalam kitab Allah dari petunjuk akan membedakan, akan memisahkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk.
mana yang terpuji dan mana yang tercela. Kitab Allah Azza wa Jalla. Maka disebut dengan Furqan. Oleh karena siapapun yang membaca kitab Allah, siapapun yang mengambil kandungan kitab Allah lalu diimani, maka akan muncul furqan dalam hatinya, yaitu hatinya bisa membedakan mana yang harus diikuti dan mana yang harus dijauhi. Seperti Allah firmankan di surat Al-Anfal di ayat yang ke-29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, jika kalian bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan pada diri kalian furqan. Jika bertakwa itu beriman dengan apa yang ada dalam kitab Allah dan mengikutinya, Allah berikan furqan. Khususnya pada zaman sekarang ini, di mana banyak syubhat dilontarkan oleh manusia-manusia yang menganggap diri orang berilmu atau dianggap oleh pengikutnya berilmu, tetapi jauh dari nilai takwa pada Allah, sehingga bicara tentang syariat Allah sesukanya. Maka saat itulah peran hati seorang yang beriman dengan imannya kepada kitab Allah, peran nilai takwa yang Allah berikan padanya karena imannya, dan peran dari sibuknya dia dengan mengkaji isi Al-Quran, akan Allah berikan furqan. Sehingga siapapun yang bicara tentang ayat Allah ternyata tidak sesuai dengan al-haq, ada penolakan dari hatinya, padahal dia bukan orang alim. Tapi dengan imannya kepada Quran, dengan kitab Allah secara umum, dan dengan pengkajiannya terhadap kitab Allah, Allah berikan takwa dan hadirlah furqan, membedakan. Sebagai contoh ringan, apabila hidung kita bersih, sehat, mulut kita sehat, semua anggota tubuh kita sehat, kemudian kita ingin minum, ya, ternyata di gelas ini air jernih, ada titik hitam di gelas itu. Titik hitam ini apa ya? Ini bukan menyindir ya. Dibuka, oh ternyata bukan di air. Kalau di air bisa diambil. Ternyata, oh gelasnya, nyucinya tidak bersih, tidak jadi minum. Kenapa? Ada furqan, penolakan. Ini tidak layak untuk diminum airnya. Mengapa? Akan berdampak madarat. Begitu juga dengan pemahaman. Oh, tidak pantas diikuti. Kenapa? Akan menghantarkan pada penyimpangan. Oleh karena Allah jamin di surat Thaha tadi, ya, famanittaba'a hudai fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa mengikuti petunjukku, kitabnya, maka tidak akan dia tersesat. Allah berikan furqan. Oleh karena penting kita hidup dengan Quran. Allah yang akan berikan kita furqan, ya, di zaman penuh dengan fitnah, yang kita sebagai orang awam tidak bisa membedakan. Oleh karena Nabi kita SAW, ketika seorang sahabat datang kepada beliau, nampak dari sosoknya dia ingin bertanya sesuatu. Beliau katakan, engkau datang ingin bertanya tentang kebaikan dan keburukan? Kebaikan itu adalah apa yang membuatmu tenang. Sedangkan keburukan, apa yang membuatmu galau dan engkau tidak suka bila engkau mengerjakan itu manusia melihatmu. Hati-hati diberi furqan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang perlu kita usahakan agar Allah memberikannya. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan nama kitabnya dengan Al-Furqan.
Taurat diberi nama Al-Furqan. Al-Quran juga diberi nama Al-Furqan. Ada satu surat namanya Al-Furqan. Sehingga apabila ada orang mengatakan jangan dengarkan fulan karena fulan itu memecah belah. Memecah belah. Ini bahasa orang benci. Padahal maknanya adalah fulan datang membacakan kitab Allah, menyampaikan petunjuk Allah, menyampaikan sunnah Rasulullah SAW untuk manusia bisa membedakan mana al-haq yang harus diikuti dan mana batil yang harus ditinggalkan. Akhirnya karena begitu memecah belah. Anak berbeda dengan orang tuanya, suami beda dengan istri, dan sebagainya terjadi. Dan itu sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah sejarah, akan menjelaskan tentang hal tersebut. Silakan ketika kita mendapati satu orang dari satu keluarga kembali pada Quran, yang ternyata keadaan keluarga ini tidak sesuai dengan petunjuk Quran sebelumnya, maka akan terjadi perbedaan. Terjadi perbedaan. Namun kebenaran yang diikuti, al-haq yang diikuti, ada ciri, ada sifat yang melekat dengan orang yang mengikutinya. Maknanya apabila sifat itu tidak ada pada orang yang mengikuti petunjuk ini, berarti dia tidak mengikuti al-haq, tapi mengikuti hawa nafsu. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "I'rifil haqqa ta'rif ahlahu." Ikuti kebenaran, engkau pasti mengetahui siapa saja orang yang berada di atas kebenaran. Apakah sifat kebenaran? Yang pertama, bersandar kepada wahyu dalam masalah apapun. Al-haq, bersandar pada wahyu dalam masalah apapun. Contoh, sebuah keluarga bertengkar setelah ayahnya meninggal dunia. Anak yang sulung mengatakan harta waris ini dibagi sesuai dengan wasiat ayah kita. Demikian. Kata yang kedua, tidak, kita laporkan saja ke pengadilan. Bagaimana mereka memutuskan? Yang ketiga, tidak, kita musyawarah adil bagi rata saja. Kata yang keempat, nanti dulu, kita kan muslim. Kembali kepada ayat Allah bagaimana bicara. Ada berapa pendapat? Banyak. Mungkin sebagian kita mengalami, ya tidak. 4 pendapat. Mana yang diikuti? Tergantung kita siapa. Tergantung kita. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, maka 1, 2, atau 3. Tapi kalau mengikuti al-haq, bersandar kepada wahyu, maka itulah. Selalu kembali kepada wahyu. Bagaimana Quran bicara, bagaimana sunnah bicara yang sahih. Yang kedua, menjadikan orang yang mengikutinya mencintai ilmu dan ahli ilmu. Mencintai ilmu dan ahli ilmu. Dan ilmu itu adalah sesuatu yang diambil dari wahyu. Sehingga apabila ada orang dikatakan berilmu tapi ternyata yang disampaikan adalah palsu, maka tidak suka. Tidak suka. Walaupun orang mengakui dia orang berilmu, tapi ternyata yang disampaikan bukan dari wahyu, maka dia tidak suka. Tapi kalau yang menyampaikan itu orang yang dia tidak suka secara sifat, tapi dia menyampaikan wahyu, dia suka. Dicontohkan oleh Nabi kita SAW ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu diutus untuk menjaga harta zakat. Datang seorang pencuri di satu malam, tapi tidak tertangkap. Di malam berikutnya pun demikian. Di malam berikutnya lagi ditangkap.
Kemudian dia mengatakan, lepaskan aku akan ajari dirimu satu amalan yang bila engkau amalkan sebelum tidur, engkau akan dijaga dari syaitan. Bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Dilepaskan. Loh, dia kan penjahat kok dilepaskan? Karena dia menyampaikan al-haq. Dia membawakan ayat Quran, bukan sembarangan. Maka ditanyakan kepada Nabi SAW, maka beliau mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar bicara itu, padahal dia pendusta. Karena syaitan cinta kepada ilmu dan ahli ilmu. Kemudian yang ketiga, merubah orang yang mengikuti al-haq menjadi lebih baik. Allah firmankan di awal juz yang kedua, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah yaitu perubahan yang Allah berikan pada seorang, dan tidak ada lebih baik dari Allah Azza wa Jalla dalam melakukan hal tersebut. Karena Allah ketika memuji para sahabat Nabi SAW, mereka berubah dari yang jahatnya luar biasa menjadi sangat baik. Di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Walaupun mereka sebelumnya sesatnya sangat nyata, keburukannya sangat besar, berubah. Jadi kita ketika mengikuti al-haq berubah. Akhlaknya jadi baik, akidahnya lurus, ibadahnya semakin semangat. Baik. Yang keempat, memiliki semangat dalam kebaikan. Semangat dalam kebaikan. Jadi menjadikan orang mengikutinya semangat dalam kebaikan, sehingga senantiasa berusaha untuk berbuat baik. Dan yang terakhir, sebenarnya masih banyak, tapi terakhir di majelis ini, menjadi orang yang dirindukan oleh makhluk Allah. Dimanapun ada orang yang mengikuti hak, dirindukan oleh makhluk Allah SWT, karena kebaikannya. Ya, silakan saja kita di masjid ini, kita dapati ada orang yang demikian. Ketika yang kemudian meninggal dunia adalah orang yang baik, atau orang yang berpindah tempatlah orang yang baik, kita akan rindu dengan kehadirannya. Itu diantara ciri secara umum. Maka Allah berikan pada orang semacam tadi furqan, membedakan. Lihat bagaimana contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berubah, bahkan menjadi benci pada kejahatan. Maka beliau, yaitu Nabi SAW menjuluki beliau dengan Al-Faruq, dari kata furqan, yang membedakan, yang memisahkan antara al-haq dan batil. Maka furqan sifat Allah berikan pada kitabnya yang Allah turunkan seluruhnya, termasuk Al-Quran. Sehingga apabila kita beriman dengan Quran dan kitab Allah secara umum, maka hendaknya kita mendeteksi furqan dalam diri kita. Sudah ada belum? Apa itu furqannya? Cinta pada kebaikan, benci pada keburukan. Kalau sudah begitu, itulah tali iman yang paling kuat. Nabi kita bersabda SAW, awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Allah firmankan surah Al-Hujurat, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tapi Allah menjadi kalian cinta kepada iman dan menghiasinya dalam hati kalian,
menghiasi dalam hati kalian, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, yaitu kalian semakin suka dengan kebaikan-kebaikan dan tidaklah muncul dari hati kalian melainkan keinginan berbuat kebaikan. Dan kalian jadikan benci terhadap kekufuran, kefasikan dan maksiat secara umum. Itulah orang telah mendapatkan petunjuk. Allah tutup dengan la'allakum tahtadun. Dengan demikian kalian termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Taurat telah diberikan pada Nabi Musa AS, diberikan pada Bani Israel untuk ini, membedakan yang hak dan yang batil, mengikuti yang hak, meninggalkan yang batil. Namun mereka berat, tidak mau mengikuti. Oleh karena Allah mengungkit di sini, di antara kebaikan yang Allah berikan pada mereka yang wajib mereka ingat dan mereka syukuri. Yang di ayat sebelumnya sampai Allah ulang 2 kali, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah kalian dan sebutlah nikmat yang sudah aku berikan pada kalian. Di antaranya ini, Allah berikan Taurat sebagai furqan untuk diikuti petunjuknya, namun mereka tidak peduli, bahkan berbuat zalim. Yang akan disebutkan di ayat berikutnya bentuk kezalimannya dan bagaimana petunjuk Taurat kepada Bani Israel secara khusus ketika mereka berbuat salah. Dan ini di antara bentuk syariat yang berbeda, syariat beliau Nabi Musa AS dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah yang kita ambil Allah misal adalah bagaimana kita bisa mengambil petunjuk dari kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. La'allakum tahtadun, agar kalian dapatkan petunjuk. Petunjuk apakah yang maksud? Apabila tidak disebutkan maka mencakup seluruh petunjuk. Dan yang dimaksud dengan petunjuk adalah sesuatu yang menghantarkan manusia pada kebaikan dan maslahat di dunia dan di akhirat, apapun bentuknya. Mungkin dengan ucapan, mungkin dengan isyarat, menghantarkan manusia pada kebaikan dan maslahat di dunia dan di akhirat. Adapun untuk bisa mengikuti, maka ini murni pilihan dari Allah yang disebut dengan hidayatul taufiq. Ada pun yang disampaikan dalam khutbah Jumat, dalam pengajian, yang dituliskan dalam majalah, dalam buletin, itu namanya hidayatul irsyad atau hidayatul rusyd, yaitu nasihat. Tidak menjadikan orang berubah, tapi perubahan itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena ketika Nabi SAW mendapati pamannya Abu Talib dalam keadaan sakratul maut, beliau datang mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang belum kau ucapkan aku akan membelamu di sisi Allah. Tapi ketika ternyata pamannya tidak mengucapkan, beliau bersedih dan meninggalkannya, Allah menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak berikan petunjuk pada siapapun yang kau cintai, tapi itu adalah murni dari Allah, menunjuki siapapun yang Dia kehendaki. Oleh karenanya, doa yang paling berharga yang kita mintakan kepada Allah Azza wa Jalla untuk diri kita khususnya dan untuk siapapun orang-orang yang kita cintai adalah agar mereka diberi petunjuk oleh Allah untuk mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita baca, Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdini subulas salam, Allahumma hdi fulanan. Seperti itu. Ini yang banyak kita lupa, sehingga kita tidak dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kita tidak minta. Anak kita dibiarkan karena kita tidak minta petunjuk pada Allah Azza wa Jalla. Maka minta.
petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang sangat berharga. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk bisa mengambil banyak faedah dari kitab yang mulia, dan mudahkan untuk bisa mendapatkan petunjuk darinya dan istiqomah di atasnya, dan apa yang keliru semoga dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian, dan jauhkan kita semua dari hal-hal yang mengantarkan pada murkanya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan nanti setelah adzan isya. Tafadhal. Baik, barakallahu fikum. Tentang riba, orang awam pun tahu bahwa riba tidak boleh, haram. Namun hakikat riba mereka tidak tahu. Dan wujudnya riba mereka tidak tahu. Muamalah riba yang bagaimana mereka tidak tahu. Karena kejahilan mereka, jauhnya dari ilmu, jauhnya dari majelis ilmu, dan besarnya hawa nafsu, sehingga terperosok ke dalamnya. Oleh karena sebagian syair dan sebagian menyandarkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "A'rifi syarra laysa lisyarri walakin la tawaqqi minhu wa kam mimman lam ya'fi syarr waqa'a fihi." Aku mengetahui keburukan bukan untuk aku kerjakan, tapi agar aku bisa menjaga diri dari keburukan tersebut. Karena berapa banyak dari orang yang tidak mengetahui keburukan terjerumus ke dalamnya. Oleh karenanya menjadi tugas orang-orang yang berilmu menyampaikan hakikat masalah yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan dunianya untuk mendapatkan maslahat di dunia dan akhirat, menyampaikan pada mereka dengan apa yang mungkin. Dan di antara hikmah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau selesai salat berjamaah menghadapkan wajahnya kepada jamaah. Maka bila ada yang ingin disampaikan, beliau sampaikan sebelum jamaah bubar, terkait masalah-masalah yang kaum muslimin membutuhkan ilmunya. Nah, ketika sunnah ini tidak dilaksanakan oleh kaum muslimin, khususnya para imam masjid, maka muslimin jauh dari wawasan ilmu, jauh dari petunjuk, sehingga tidak ada furqan pada mereka. Mereka tahu riba haram, tapi apa itu riba? Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Mereka butuh modal datang ke lembaga ini, ke lembaga itu. Mereka terhimpit ekonomi, pinjam dengan praktis ke apa itu namanya? Pinjol. Jadi mereka tidak tahu berkali lipat. Pinjamnya 500.000, ternyata dalam waktu singkat sampai sekian juta. Tidak tahu hakikatnya. Maka ini yang perlu dijelaskan, dan ini menjadi tugas bagi mereka yang mendapatkan amanah dari Allah, diberikan ilmu untuk menyampaikan apa itu riba, apa itu ini, dan apa itu macam-macam yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Iya, ad'afan mudha'afa, karena asal dari riba itu pada zaman jahiliyah namanya riba nasa. Riba nasa terjadi kesepakatan pinjam meminjam. Awalnya tidak ada kaitan apapun, tidak ada sanksi apapun. Namun ketika dalam catatan temponya habis, maka pemilik uang mengatakan, mau bayar sekarang atau kamu saya beri tempo tambahan tapi dengan resiko. Apa itu istilahnya? Administrasi. Iya, bertambah. Dan dia tahu tidak akan mungkin bisa bayar orang ini, maka bertambah lagi, semakin bertambah tempo, bertambah lagi. Akhirnya menyusahkan. Maka pinjamannya sedikit menjadi membengkak. Ad'afan mudha'afah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, ikhwah, silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Benar menjadi orang yang dirindukan oleh Allah. Nah, di sini jika kita ingin menjadi orang yang berkah, maka kita harus bagaimana untuk menjadi itu. Baik, barakallahu fikum. Menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, maka syaratnya adalah ridha dengan ketetapan Allah. Allah firmankan di akhir surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, sekarang saatmu kembali kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Engkau ketika hidup sudah ridha, maka sekarang engkau diridhai. Maka masuklah ke dalam golongan orang-orang yang beribadah kepadaku dan masuklah ke dalam surgaku. Lalu apakah yang harus kita ridha? Kita ridha dengan 3 perkara. Ridha seperti yang dicaptakan Nabi kita SAW, raditu billahi rabba. Ridha Allah sebagai Rabb, wabil islami dina, Islam sebagai agama, wabi Muhammadin SAW nabiyya, dan Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi. Apakah mana ridha Allah sebagai Rabb? Tidak dikatakan raditu billahi ilaha, aku ridha kepada Allah sebagai sembahanku, tidak, tapi sebagai Rabbku. Apa itu Rabb? Yang menciptakanku, aku ridha. Yang memilikiku, aku ridha. Dan yang memberiku rizki, aku ridha. Dan pengakuan seorang hamba bahwa Allah sebagai Rabbnya menuntutnya untuk taat kepadanya, menuntutnya untuk ibadah kepadanya. Allah firmankan surat Al-Baqarah sudah kita lewati, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, dan ibadah kepada Allah itu dengan Islam. Maka setelah itu wabil islami dina, sebagai, dan ridho kepada Islam sebagai agama, yaitu jalan untuk ibadah kepada Allah. Allah firmankan surat Al-Maidah, wa raditu lakumul islama dina, aku ridha Islam sebagai agama untukmu. Allah juga firmankan di surat Ali Imran, wa may yattaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agamanya, jalan untuk beramal, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah ridha kepadanya dan tidak akan pernah menerimanya, dan dia di akhir termasuk orang yang merugi. Lalu bagaimana melaksanakan Islam? Dengan petunjuk Nabi SAW. Maka barang siapa melaksanakan Islam tapi tidak dengan petunjuk Nabi SAW, maknanya tidak ridha beliau sebagai Nabi, sebagai teladan. Nabi kita menunjukkan segala macam ibadah. Contohnya tentang salat, beliau bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka salat kita harus mengikuti salatnya beliau. Tentang haji beliau sabdakan, khudhu anni manasikakum, ambil dariku cara pelaksanaan ibadah kalian. Maka barang siapa pelaksanaan haji harus mengikuti teladan dari beliau. Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka sungguhlah ada teladan yang baik untuk kalian semua pada diri Rasulullah SAW. Maka dengan ketiganya ridho, maka dengan ketiganya itu maka menjadi jaminan seorang hamba mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam beberapa riwayat, di antaranya disebutkan, barang siapa ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi dan beliau Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, maka dia berhak mendapatkan surga. Dalam hadis yang disebutkan, barang siapa mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad SAW nabiyya, di pagi hari 3 kali, di petang hari 3 kali, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Demikian juga beliau sebutkan, barang siapa ketika mendengar muadzin mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sebelum dia mengucapkan hayya 'alas shalah, mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil islami dina, maka akan diampuni dosanya. Keutamaan yang besar hanya sekedar mengucapkannya. Bagaimana kalau dari hati keridhaannya itu? Lalu apakah makna ridha di sini? Makna ridha di sini adalah menerima sepenuh hati tanpa ada kebencian sama sekali, dan siap melaksanakan ketentuannya. Jadi lapang hatinya menerima. Maka sebagaimana kita ridha mendapatkan rizki, kita juga ridha mendapatkan musibah. Sebagaimana kita ridha mendapatkan kesenangan, kita juga ridha mendapatkan kesedihan. Sebagaimana kita ridha dengan sehat, juga harus ridha dengan sakit. Begitu, semuanya ridha. Karena semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hal tersebut, dan sebagai Rabb. Oleh karenanya, pernah kita sebutkan di majlis yang lalu, untuk bisa seperti itu, maka sikapi setiap yang kita dapati dengan iman. Ini semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menerimanya dengan lapang dada, tanpa keluh kesah. Kemudian menjalaninya dengan tawakal dan sabar, dan mengakhirinya dengan bersyukur. Apabila baik, kita ucapkan alhamdulillah sesuai dengan keinginan kita. Namun ternyata ketika meleset, bahkan mungkin berikan dampak buruk pada kita, kita katakan juga alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ditutup dengan syukur. Oleh karenanya, apabila kita cermati ayat-ayat Quran, ketika menyebutkan tentang satu masalah, Allah sering menutup ayatnya dengan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Karena itulah yang Allah inginkan dari hamba. Allah firmankan di surat Az-Zumar, in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, Allah ridha pada kalian. Namun sangat sedikit Allah firmankan tentang Nabi Nuh alaihissalam, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari para hambaku yang masuk kategori orang-orang yang bersyukur. Maka biasakanlah kita ketika mendapatkan apapun dari ketetapan Allah untuk mengucapkan alhamdulillah. Nabi kita bersabda SAW, inna khaira ibadillah yaumal qiyamati alhammadun. Sesungguhnya hamba Allah yang terbaik pada hari kiamat nanti adalah mereka golongan hammadun. Siapa itu hammadun? Yang lisannya sering mengucapkan alhamdulillah. Semoga kita dimudahkan untuk bisa menjadi golongan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan satu lagi. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaannya, jadi bagaimana cara mengatasi kelompok orang yang akan membuat sedikit kegaduhan, tapi kegaduhan yang ditimbulkan menggunakan media masjid, contohnya mengadakan taruhan sendiri atau juga menguatkan ini kayak ada acara, tapi yang acara itu jadi terganggu, misalnya buat yang istirahat lagi kan kita. Baik, barakallahu fikum. Kegaduhan ini masuk dalam kategori kemungkaran. Nabi kita SAW menyebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka dia mengubahnya. Dirinya yang mendapati kemungkaran itu mengubahnya. Caranya bagaimana? Disebutkan bertahap. Biyadihi, dengan tangannya. Kata para ulama, yaitu dengan kekuasaannya. Ya, apakah dia ketua DKM atau dia RT atau RW, punya kekuasaan, silahkan hentikan. Namun bila tidak mungkin, fabilisanihi, fa illam tastati' fabilisanihi, fa illam yastati' fabilisanihi. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya berikan nasihat. Berikan nasihat. Wa illam yastati' fa biqalbihi. Jika tidak mampu berikan nasihat karena ilmunya terbatas atau khawatir terjadi dampak yang lebih buruk,
maka fabi qalbihi, dengan hatinya, yaitu cukup benci dan sabar. Wa dzalika adhaful iman, dan iman yang paling rendah. Ya, iman yang paling rendah. Ini petunjuk dari beliau SAW dalam menyikapi siapapun yang berbuat kemungkaran, tergantung kondisi diri kita. Demikian Allah bisawab. Demikian barangkali, sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan kelurahan. Allah maafkan semua, dan apa yang baik semua diberkahi dan mudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan yang keliru semua dimaafkan dan diampuni kita sekalian. Wallahu lidzalika wal qadir alaih. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qul a'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.